Shalom saudara-saudara, mari kita melanjutkan spiritual journal Musa Sang Pemimpin bagian ketiga yang diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 1-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar dari tokoh Musa. Roh Kudus tolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di bagian 1 dan 2 kita sudah membahas tentang pesan Musa kepada orang Israel dan pesan Musa kepada Yosua sebagai penggantinya. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan membahas apa yang kita pelajari dari sosok Musa. Yang pertama, Musa memiliki sikap yang legowo. Ya, legowo itu berbesar hati atau lapang dada, ya. Ketika Musa menyampaikan berbagai pesan kepada bangsa Israel, Musa memberitahukan bahwa Yosua akan menggantikan dirinya menjadi pemimpin Israel. Hal ini dapat saudara baca di Ulangan 31 ayat 3. Nah, kesediaan Musa menyampaikan dukungannya kepada Yosua menunjukkan bahwa Musa bersikap legowo, lapang dada, berbesar hati untuk menyerahkan posisinya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Yosua. Hal ini sangatlah tidak mudah bagi Musa bila mengingat bahwa ia telah memegang posisi sebagai pemimpin selama hampir 40 tahun dan bahwa Musa sangat ingin memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena sikap legowo Musa inilah Yosua bisa menjadi pemimpin yang diterima oleh bangsa Israel. Hal kedua yang kita dapat belajar dari Musa adalah Musa seorang yang bijak. Musa tidak ingin berada sebagai bayang-bayang Yosua. Musa memikirkan masa depan bangsa Israel supaya tidak terpecah belah atau bermasalah setelah Musa tidak menjadi pemimpin mereka. Karena itu Musa memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Yosualah yang berotoritas atas mereka sampai memasuki tanah Kanaan dan mereka harus mendukung Yosua sebagai pemimpin. Yang ketiga kita belajar dari Musa ini adalah Musa memiliki relasi yang baik dengan Allah. Ayat 6-8 dalam Ulangan 31 memberitahukan bahwa Musa sangat peduli kepada bangsa Israel dan Yosua penggantinya. Musa menyampaikan agar bangsa Israel tidak takut dan gentar, namun menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Musa pernah mengalami masa-masa yang membuat dia takut dan gentar. Tapi Musa telah mengalami penyertaan Allah sehingga Musa pun memberi nasihat agar Yosua tidak takut dan gentar. Ini menunjukkan betapa Musa memiliki relasi yang intim dengan Allah. Hal yang dapat kita belajar dari Musa. Keempat, Musa seorang yang rendah hati. Musa menyadari bahwa jabatan sebagai pemimpin itu merupakan kepercayaan dan pemberian dari Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Yosua akan menggantikan dirinya, maka ia menyerahkan jabatan itu kepada Yosua. Musa tidak berambisi untuk terus menjadi seorang pemimpin. Musa percaya pada penggantinya, bahkan telah mempersiapkan Yosua jauh-jauh hari sebelumnya. Betapa Musa ini seorang yang rendah hati, ya. Yang kelima, kita dapat belajar dari Musa. Musa memberikan dukungan sepenuh hati kepada Yosua penggantinya. Musa dapat merasakan kekhawatiran Yosua ketika harus memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan dan berjuang membebaskan Kanaan tanpa dirinya. Karena itu, Musa memberikan dukungan kepada Yosua dan mengingatkan bahwa
Tuhan pasti memampukan Yosua menghadapi tugas barunya sebagai seorang pemimpin dan menghadapi hari-hari bersama bangsa Israel. Ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali bahwa di dalam keluarga, saya dan suami adalah alat Tuhan untuk memimpin anak-anak. Saya dan semua orang tua harus belajar dari Musa. Di dalam konteks keluarga, tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak kita yang notabene mereka adalah generasi muda, generasi penerus kita. Mempersiapkan mereka agar nantinya dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang diperkenan Tuhan. Anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita pimpin, mereka melihat dan dipengaruhi oleh keteladanan melalui iman kita, sikap hidup kita, perkataan, dan segala aspek kehidupan kita. Saudara, masih ingat slogan "Kalau sudah duduk lupa berdiri"? Dan slogan ini tidak berlaku bagi Musa sang pemimpin. Mari belajar dari Musa yang berjiwa besar dan dengan sukacita menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bahkan Musa meneguhkan Yosua agar berani menghadapi segala sesuatunya bersama Allah. Mari kita menjadi teladan iman dan teladan hidup bagi anak-anak kita yang merupakan generasi penerus dalam keluarga dan gereja. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menerima pemrosesan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk menjadi seorang pemimpin yang diperkenan Allah. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.